Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arepitra, saya dari Kasbun 6A. Di sini saya akan membuat tugas video pemasaran produk agribisnis yang berjudul bauran pemasaran dan produk cycle yang dilakukan PT Pupuk Sriwijaya. Apa saja bauran pemasaran yang kami lakukan di PT Pupuk Sriwijaya? Mari kita saksikan. Produk Life Cycle atau PLC merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan suatu produk atau barang sepanjang masa hidupnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Raymond Fanon pada tahun 1966. Tujuan utama dari mengenali produk Life Cycle ini adalah untuk membantu suatu perusahaan merencanakan strategi pemasaran yang sesuai dengan fase produk tersebut. Contoh, pada tahap pengenalan, perusahaan dapat fokus pada peningkatan kesadaran konsumen terhadap apa produk yang kita ciptakan. Dan tujuan dari bauran pemasaran 7P adalah untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Dengan mempertimbangkan elemen seperti people, proses, dan physical evidence. Bauran pemasaran 7P dan produk Life Cycle adalah alat yang penting untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami keduanya, perusahaan dapat lebih baik mengelola produk atau jasa mereka di pasar dan mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan dinamika yang terjadi sepanjang waktu. PT Pupuk Sriwijaya Pusri adalah salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk olahannya. Berikut adalah bauran pemasaran PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pusri organik cair membuat tanaman lebih sehat dan tahan penyakit. Nutremat meningkatkan hasil panen. Bioripah meningkatkan panen tanaman pangan dan hortikultura. Pusri Hidro suplemen unsur hara untuk tanaman hidroponik dan produk inovasi yang memberikan keuntungan komersial bagi perusahaan sekaligus kemajuan di dunia pertanian. Selanjutnya adalah harga. Strategi dalam penetapan harga yang dilakukan PT Pupuk Sriwijaya Palembang telah mempertimbangkan biaya produksi, persaingan di pasar, keuntungan yang diharapkan, harga yang kompetitif akan tetapi menghasilkan margin yang memadai atas modal yang digunakan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dalam memproduksi pupuk, PT Pusri memiliki 3 tempat, yaitu Pusri 1B, Pusri 2B, dan Pusri 3B. Yang mana di dalam produksinya Pusri memiliki pabrik urea 2,6 juta ton per tahun dan pabrik amoniak 1,8 juta ton per tahun. Kemudian Pusri memiliki pabrik NPK yaitu 100.000 ton per tahun. Dalam pengembangan tempat sendiri, PT Pupuk Sriwijaya telah melakukan saluran distribusi yang efisien agar petani tidak kesulitan dalam mendapatkan pupuk PT Pusri Sriwijaya. Cara mengatasinya ialah dengan cara mengembangkan 2 pola distribusi, yaitu pipeline dan less cost.
Pipeline Distribution System merupakan rangkaian distribusi dari produsen atau importir ke konsumen dalam suatu jalur. Biasanya PT Pupuk Sriwijaya melakukan mitra dengan produsen atau importir pupuk yang memiliki mitra dengan para konsumen di daerahnya masing-masing. Selanjutnya ada Least Cost Distribution System. Pendistribusian pupuk melalui titik yang terdekat untuk mendapatkan total biaya distribusi yang paling rendah. Biasanya PT Pupuk Sriwijaya melakukan pendistribusian pupuk ke gudang tempat-tempat daerah konsumen. Kemudian ada people atau orang. SDM yang bekerja di PT Pupuk Sriwijaya tentunya telah memiliki pengetahuan yang baik tentang produk serta mampu memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. PT Pupuk Sriwijaya juga melakukan servis yang baik kepada para mitra untuk menjaga hubungan positif dengan pelanggan dan customer yang telah ada. Para karyawan di PT Pupuk Sriwijaya juga sudah melakukan berbagai macam pelatihan dan training untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Serta karyawan PT Pupuk Sriwijaya Palembang juga telah dilengkapi dengan SDM yang memadai serta APD yang cukup dan pelatihan yang cukup untuk menangani semua masalah yang ada pada saat proses pelaksanaan produksi PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kemudian proses pemesanan, pengiriman, dan layanan pelanggan dilakukan secara efisien oleh PT Pupuk Sriwijaya yang terus berkomitmen agar pelanggan merasa puas kepada perusahaan dengan cara memastikan kualitas produk. PT Pupuk Sriwijaya juga melakukan pelatihan dan edukasi yang mana hal tersebut didapatkan dalam kegiatan sekolah tani FFD yang diselenggarakan oleh PT Pupuk Sriwijaya. Layanan pelanggan yang responsif dan terakhir yang dilakukan PT Pupuk Sriwijaya ialah dengan berupaya melakukan inovasi produk hasil PT Pupuk Sriwijaya. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, PT Pupuk Sriwijaya sendiri melakukan perubahan dalam kemasan produk menjadi lebih menarik dan telah memiliki brand tersendiri, yaitu Nitrea untuk pupuk urea, NPK kelapa sawit, NPK singkong, NPK kopi, dan lain-lain. Label informasi produk juga jelas diinformasikan dalam setiap kemasan dengan memperhatikan label, logo, informasi kandungan hara, nomor izin edar, logo SNI, dan informasi call center. PT Pupuk Sriwijaya juga melakukan demplot sebagai bukti fisik penggunaan pupuk yang dipasarkan kepada customer. Jika customer merasa puas dengan demplot yang digunakan, maka customer akan menjamin penggunaan produksi pupuk PT Pupuk Sriwijaya. Implementasi siklus hidup produk life cycle atau PLC di PT Pupuk Sriwijaya tentunya membantu perusahaan dalam mengolah produk-produk secara lebih efektif yang terdiri dari atas 4 pilar. Yang pertama ada pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan yang digunakan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pada tahap pengenalan, PT Pupuk Sriwijaya memperkenalkan produk baru ke pasar. Fokusnya adalah pada pendidikan kepada konsumen dalam meningkatkan kesadaran tentang produk dan pemupukan bagi tanaman mereka. Strategi yang diterapkan yaitu meliputi kampanye pemasaran yang berfokus pada keunggulan produk dan manfaatnya, penyediaan informasi yang jelas dan edukasi kepada pelanggan tentang cara penggunaan pupuk yang benar. Yang selanjutnya penetapan harga yang kompetitif untuk mendapatkan pangsa pasar awal. Yang terakhir ada kolaborasi dengan agen atau distributor untuk memperluas jangkauan distribusi. Pada tahap pertumbuhan atau grow, pada tahap ini pula penjualan produk mulai meningkat pesat. Strategi yang diterapkan oleh PT Pupuk Sriwijaya ialah meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi, pengembangan variasi produk untuk mencapai segmen pasar yang lebih luas, penetapan harga yang tetap dan kompetitif, peningkatan promosi untuk memperkuat merek dan jangkauan distribusi. Pada tahap kematangan, pertumbuhan penjualan mulai melambat dan pasar mencapai titik jenuh.
Strategi dapat diimplementasikan menjadi fokus pada defisiensi produk untuk mempertahankan pangsa pasar dan menghadapi persaingan yang lebih ketat, menekan pada layanan pelanggan yang lebih baik dan nilai tambah untuk mempertimbangkan pelanggan setia, mempertimbangkan penyesuaian harga agar tetap kompetitif dan menarik bagi pelanggan, dan juga mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional atau diversifikasi produk. Yang terakhir ada penurunan atau deadline. Pada tahap ini, penjualan menurun karena adanya perubahan tren pasar atau munculnya produk pengganti. Strategi yang bisa ditetapkan meliputi evaluasi apakah masih layak enggak mempertahankan produk di pasar atau lebih baik untuk menghentikan produksi. Yang selanjutnya adalah fokus pada segmentasi pasar yang masih tetap tertarik pada produk. Reduksi biasanya produk dan operasional untuk menjaga margin keuntungan. Selanjutnya mempertimbangkan kampanye pemasaran besar-besaran namun tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan yang masih setia. Nah, itulah tadi video informasi tentang bauran pemasaran serta implementasi PLC di PT Pupuk Sriwijaya yang dilakukan secara fleksibel yang disesuaikan dengan karakteristik produk, dinamika pasar, dan tujuan pemasaran. Untuk kemandirian pangan dan kehidupan yang lebih baik,